Gue bikin satu video aja deh, mendingan yang kalian bisa gue share semua ini gitu. Mengisahkan seorang wanita gitu loh, nggak bisa lo mengambil kebahagiaan wanita lain gitu loh. Sementara ya lo mau berkomitmen dengan seseorang yang sudah sah, punya komitmen dengan orang lain sebelumnya gitu. Kalau mau berpanjang-panjangan, ini jangan harap bisa menahan Inara Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Itu yang pertama. Tapi kalau mau berpanjang-panjangan, ya saya rasa saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik, ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh, ya. Jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang itu nyaman. Jadi yang namanya satu kemampuan dalam memenuhi satu syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh penggugat, tentunya syarat-syarat penggugat ini nanti akan disanggah ataupun dibuat satu verifikasi, dan artinya sanggupkah seseorang ini membiayai nilai sebegitu besar? Karena juga harus dipertimbangkan lagi apakah Insanul ini sekarang ini kan sudah bukan suami istri, ya kan? Jadi dia harus memenuhi kebutuhan dia juga, kan gitu. Memang dia pendapatannya bagaimana? Nanti kan diukur dari skala-skala yang sudah dibuktikan nanti oleh pihak majelis. Kan berumah tangga cukup lama ya Bang ya? Kenapa harus ngajak Jin Dasim sih Kak? Kok bisa ya? Itu waktu itu Inara masih belum jadi Jin. Saya mana tahu kalau dia jadi Jin sekarang 2026 ya, 2026 itu waktu Inara masih belum jadi Jin, itu masih tersakiti. Makanya kalian itu sebelum komen dilihat dulu tahun berapa, tanggal berapa waktu saya konten sama Inara. Jangan pas langsung, jangan beli produk ini sama Jin. Dia itu pada waktu 2024 masih belum jadi Jin. Mana aku tahu dia jadi Jin. Guys, ini ada info terkait Insanul ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait Insanul, Mawa sama Inara. Nah, ini ada info lebih lanjut ya. Di sini judulnya Insanul menolak tuntutan Mawa untuk menafkahi anak sebesar 30 juta. Mungkin bagi Insanul ini angkanya cukup besar ya, mungkin makanya dia menolak gitu guys ya. Nah, kira-kira info apalagi nanti ditambah nanti buat membiayai si Inara juga. Bayangin dia harus mengeluarkan berbulan berapa gitu guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa ini bantu subscribe ya akun kedua aku, yaitu Uki Keverasen. Akun pertama ada Uki Kevin ya. Bedanya cuma ada reaksinya aja, yang kedua ya guys, ada kata reaksi. Kalau yang pertama Uki Kevin aja gitu guys ya. Jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya guys ya. Maaf ini aku wajahnya agak gelap karena aku nggak pakai lighting, ketinggalan guys. Jadi aku lagi mudik, jadi agak ketinggalan ya. Ya agak ketinggalan, memang ketinggalan lightingnya guys. Jadi maaf kalau wajahnya agak buram guys. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Tengah bergulirnya proses perceraian ini, permintaan dari pihak Mawa ternyata tak hanya berhenti pada naskah mut'ah saja. Mawa juga dikabarkan mengajukan tuntutan naskah untuk sang anak dengan nominal mencapai 30 juta rupiah. Wow, 30 juta guys. Permintaan tersebut pun segera mendapat tanggapan dari pihak Insanul Fahmi. Melalui kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, pihak Insan menilai bahwa angka yang diajukan itu terbilang cukup tinggi. Menurut Tommy, jika dilihat dari kondisi sang anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, kebutuhannya dinilai belum sebesar yang diminta dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu, pihak Insan merasa perlu ada pertimbangan lebih lanjut terkait besaran naskah yang diajukan. Hubungan pengusaha asal Medan. Tuh ya, hubungan ya mungkin 30 juta buat bayar pengasuh ya, belum pembantu ya gitu guys. Mungkin seperti itu. Insanul Fahmi dengan istrinya Wardatina Mawa masih memanas. Rumah tangga keduanya pun kini tengah diambang perpisahan usai Wardatina Mawa mengajukan gugatan cerai. Perceraian Insan dan Mawa saat ini masih bergulir di Pengadilan Agama, PAK, Lubuk Pakam, Medan. Sidang perdana perceraian mereka diketahui telah digelar pada 11 Maret 2026. Waduh, 2026 guys. Kuasa hukum Insan, Tommy Triyunanto, menyampaikan bahwa kliennya saat ini memilih untuk mengikuti semua kehendak dari Mawa.
Insan pun disebut bakal hadiri persidangan jika Mawa hadir. Dikatakan Tommy, Insan juga bakal mengikuti kemauan Mawa untuk bercerai, Mahtang permudah untuk bertemu anaknya. Wah, Datang, karena kalau yang waktu ketika lagi di Medan ya pasti diusahakan datang lah. Cuman kan ini memang lagi keadaannya nggak bisa datang. Terus emang udah pastinya ada diwakilkan ya, kan nggak mungkin nggak ada perwakilan. Jadi ada perwakilan. Ya udah, jadi berlanjut aja. tuh berlanjut katanya gitu guys ya. Ya udah jalanin aja mas. Kalau saya lagi Tapi kelihatan dari wajahnya si Insanul ini kayak banyak bebannya, kayak waduh 30 juta gitu, udah gitu dia dilaporkan gitu guys. Waduh, dilihat kayak stres banget tuh dia ya. udah pasrah ikhlas aja udah, mau yang terbaik aja lah pokoknya. Ya udah, sama capek juga. Menurut aku ya pasti momen bahagia itu adalah pastilah kita usahakan walaupun mungkin keluarga nggak utuh, tapi anak itu kita pastikan tetap bahagia, tetap happy terus. Waduh. Apa nih, polisi olah TKP rumah Inara Rusli terkait kasus dugaan per ya. Nah, ini ada unit PPA Polda Metro Jaya melakukan olah TKP kediaman Inara Rusli, Jakarta Barat terkait dugaan perzi ya. Wah, ini ada informasi diungkap oleh kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto gitu guys ya. Inara Rusli disebut hadir di lokasi didampingi kuasa hukumnya Daru Kotini ya. Nah, tadi olah TKP koordinasi sama penyidik di lokasi ada Kanit, terus Inara didampingi kuasa hukumnya Mas Daru gitu, ungkap dari si Tommy ya guys ya. Waduh, terus difoto saja, belum ada pengambilan alat bukti lainnya ya. Nanti aja setelah olah TKP kata si Tommy teh guys ya. Nah, ini ada lagi apa lagi? Oke, Bang, kemarin yang menarik tuntut. Nih jawaban lawyer Insanul terkait tuntutan Mawa hak idah uang dan emas ya. Wardatina Mawa diduga meminta nafkah mut'ah ya, idah dan untuk anak mereka. Salah satu tuntutan nafkah yang diminta Wardatina Mawa diduga berupa emas seberat 45 gram. Sementara itu untuk nafkah orang lain Wardatina Mawa diduga meminta 100 juta dan nafkah 30 juta per bulan guys. Dari Mawa itu ada 100 juta, terus 45 emas itu. Insanul gimana, sempat keberatan Bang dengan tuntutan itu? Ya, kalau nawang keberatan, Insanul nggak pernah bilang itu keberatan, tetapi dipertimbangkan. Pertimbangan artinya kalau yang namanya nafkah buat anak 30 juta itu dihitung berapa sih anak setiap hari, terus berapa sih tiap minggu, berapa tiap bulan. Nah, bagaimana kan ada makanan, gizi dan lain-lain, terus tenaga sekolah seperti apa. Nah itu harus diperhitungkan juga. Karena nanti harus sama-sama berimbang kan, apalagi ibunya kan sekarang juga bisa cari duit, bapaknya bisa cari duit. Tentunya ini menjadi satu pokok yang samanya bersama-sama untuk bisa menafkahi anak. Terus sebagai kuasa hukum, angka-angka itu dinilai masuk akal gak Bang, atau ngawur menurut Abang ya sebagai kuasa hukum? Iya, kalau orang bilang teori kepantasan, tapi biasanya kalau nilai 30 juta itu terlalu besar kalau untuk anak umur segitu ya, kalau buat per bulannya, buat sekolah. Tapi menurut saya itu harus disesuaikan. Itu menurut pribadi saya. Tapi masing-masing punya hak untuk bisa mengutarakan atau meminta. Tinggal nanti bicarakan. Bang, tapi secara kemampuan Insanul gimana? Uang 30 itu sebulan? Ya, kemampuan Insanul belum bisa bicara itu mampu atau nggak mampu, tapi mungkin nanti akan dibicarakan masalah tadi, dipertimbangkan. Dari pertimbangan itu apa sih isinya, ataupun apa sih hasilnya nanti, berapa sih nilainya gitu kan, nanti akan disampaikan. Bang, kalau melihat Insanul kan sebagai pengusaha juga, mungkin kan penghasilan lebih gede tuh, 30 masih keberatan juga atau gimana Bang? Ya tentunya kalau menurut pandangan saya, saya terlalu besar untuk anak umur segitu kan. Kalau nanti dipertimbangkan dan akhirnya juga ada penyesuaian, tentunya ini menjadi salah satu pokok pembicaraan ataupun yang harus nanti diputuskan bersama, kayak gitu. Waduh guys ya, menurut kalian 30 juta itu besar apa kecil untuk seorang anak ya? Mungkin Mawa itu berpikir mungkin ini buat biaya asuh anak, biaya buat supir ya, supir buat antar jemput anak.
Nah, belum buat makan kalau dia belanja di mall, belum beli kuota ya buat game. Mungkin di rumahnya juga ada fasilitas game apa gitu kan untuk wifi dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi tunggu dulu nih, ada info lebih lanjut guys. Kira-kira satu lagi apa nih guys ya? Ya, Bang Lecu sebagai kuasa. Nah, ini ada pengacara Inara Rusli berikan dukungan atas gugatan yang diajukan Mawa dan mendorong Ihsanul untuk segera menyelesaikan persidangan di Medan agar ada kepastian hukum guys. Tapi aku lihat komentar dari netizen, ini si pengacara ini sebenarnya pengacaranya siapa sih, antara Inara atau Mawa gitu? Kok dia sangat mendukung perceraian antara Mawa dan Ihsanul gitu ya? Padahal dari pihak Ihsanul sendiri pengennya sih balik lagi sama Mawa gitu ya. Jadi tidak ada namanya perceraian gitu guys ya. Sepertinya nggak ini ya sinkron ya antara pengacara Inara dan pengacaranya dari si Ihsanul gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa. Hukum Inara seperti apa? Proses perceraian Mawa sudah berjalan dan muncul sebuah gugatan tuntutan 100 juta terus emas 45. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Ya bagus ya, Mawa saudara M ya saya sebut ya, mohon maaf ya, mengajukan gugatan ya perceraian. Nah akhirnya saudara Ihsan juga saya rasa sudah berada di Medan untuk menghadiri yang namanya sidang perceraiannya. Waduh guys, itu dia guys infonya dari si Ihsanul dan Mawa. Mungkin kalian punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe dan see you guys.